Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para mahasiswa jurusan Teknik Mesin Universitas Mercubuana yang telah meluangkan waktu untuk melakukan e-learning pada mata kuliah Manajemen Energi. Baik, sekarang kita langsung masuk ke dalam chapter 11 tentang Electric Energy Management. Nah, ini pada bab 11 ini akan berbicara perihal bagaimana memanajemen energi listrik, ya. Pada pembahasan di introduction di sini dijelaskan bahwa sebagian besar pemakaian energi, ya, terutama di United States, di Amerika, itu dikonsumsi oleh motor listrik, ya. Jadi motor listrik, the majority of electrical energy in the United States is used to run electric motor driven system, ya. Jadi sudah dilakukan survei bahwa motor listrik itu mengkonsumsi sebagian besar energi listrik. Tidak hanya di Amerika, di negara berkembang seperti Indonesia dan di negara maju lainnya juga hampir seluruh industri, baik itu kategorinya adalah pabrik itu ataupun instalasi apapun, pasti mempunyai pemakaian energi listrik yang dikonsumsi biasanya terbesar oleh motor listrik, ya, tergantung industrinya biasanya. Tetapi berdasarkan survei, motor-motor listrik inilah yang memiliki konsumsi energi terbanyak, rata-rata di atas 50% dari energi konsum di suatu industri itu dikonsum oleh motor listrik. Nah, di motor listrik itu secara umumnya terdiri dari beberapa komponen. Pertama adalah the electrical power supply, the electric motor, the motor control, and a mechanical transmission system. Jadi di dalam sistem motor listrik itu, ya, itu ada beberapa komponen utama. Yang pertama adalah power supply-nya. Jadi power supply si motor itu seperti apa. Kemudian kedua adalah motor listrik itu sendiri. Ketiga adalah motor control. Jadi motor listrik itu perlu ada sistem kendali. Nah, yang kemudian berikutnya adalah mechanical transmission system. Jadi motor listrik itu digunakan untuk apa? Ya, jadi sistem transmisi yang digunakan pada motor seperti apa? Nanti akan kita bahas di sini. Nah, a qualified individual should oversee the electrical system since poor power distribution within a facility is common cause of energy losses. Ya, jadi perusahaan dalam hal ini diwakili oleh engineer electrical harus memiliki kemampuan untuk melihat, mengecek, ya, bagaimana terjadinya pendistribusian power supply yang buruk, ya, yang akan mengakibatkan berdampak kepada hilangnya energi, ya, energi losses. Jadi misalkan kita memakai daya listrik 100 kW, ya, maka pasti terjadi losses, kehilangan daya, ya, loss, ya. Misalkan kita tadi sebutkan 100 kW energi listrik, biasanya bisa jadi terpakai hanya 50 kW energi, 50 yang lainnya bisa jadi hilang. Nah, itulah yang disebut sebagai poor power distribution. Jadi distribusi daya yang sangat buruk, sehingga terjadilah inefisiensi energi. Nah, teknologi update, ya, teknologi saat ini
pada chapter 18 nanti, ini melist sekitar 20 items to help facility management staff identify opportunity to improve draft system efficiency. Jadi ada sekitar 20 item ya yang sudah coba dilakukan untuk meningkatkan performansi sistem. Ya, maksudnya ini adalah dalam pemakaian energi listrik ya. Kita bicara electric energy management ya, maka ada sekitar 20 upaya untuk dapat melakukan meningkatkan efisiensi sistem. Dalam hal ini adalah pada motor listrik ya, disebutkan tadi bahwa sebagian besar energi dikonsum oleh motor listrik, maka kita akan bicara bagaimana meningkatkan efisiensi yang pada motor listrik seperti itu. Yang pertama, maintain voltage level ya, itu adalah bagaimana kita bisa menjaga tegangan listrik supaya tetap stabil. Kedua, minimize pulse imbalance. Pada motor listrik biasanya itu adalah motor 3 fasa. Ya, kita bisa lihat ada fasa RST, maka fasa RST itu harus tetap sama, seimbang. Ya, ketiga, maintain power factor. Power factor biasanya itu disebut sebagai KOSPI. Di Indonesia PLN menetapkan berapa nilai KOSPI yang harus dijaga ya. Maintain good power quality ya. Yang disebutkan item 1 2 3 itu adalah maksud dari power quality, kualitas dayanya seperti apa ya. Voltage-nya, tegangannya, fasanya, kemudian power factor itu adalah maksud dari kualitas daya. Kelima adalah select efficient transformer. Di setiap industri pasti memakai trafo-trafo untuk mendistribusikan listrik dari PLN. Jadi tidak langsung dari PLN itu dipakai kepada mesin-mesin ya. Akan sangat boros sekali. Jadi power transformer itu biasanya dipakai untuk meningkatkan, mengubah listrik dari PLN menjadi lebih tinggi ya. Trafo step up, jadi sifatnya step up, meningkatkan kembali ya. Keenam, identify and fix distribution system losses. Jadi mulai dari trafo, pengkabelan sampai mesin-mesin itu harus diidentifikasi kerugian-kerugian yang ada. Ketujuh, minimize distribution system resistance. Ya, setelah kita mengidentifikasi, maka kita harus menghilangkan ataupun mengurangi resistansi tahanan-tahanan listrik yang ada di dalam sistem. Ya, mulai dari trafo, pengkabelan, mesin-mesin sampai ke pemakaian produknya. Kedelapan, use adjustable speed drive. Ya, biasanya ini pada dunia industri motor-motor listrik itu digunakan dalam berbagai macam kecepatan. Ya, tidak hanya satu kecepatan. Jadi misalkan motor listrik itu satuannya adalah RPM, misalkan 1450 RPM. Bisa jadi dalam pemakaian di dunia industri dia bekerja untuk 1450 RPM, tapi di suatu saat yang lain diminta untuk dapat bekerja di 1000 RPM, maka harus digunakan adjustable speed drive. Bahasa teknisnya pasarannya adalah VSD, variable speed drive, ataupun VFD, variable frequency drive. Kesembilan adalah consider load shedding. Jadi ini kita harus mempertimbangkan berapa beban yang akan diasup oleh motor listrik tersebut. Ya, jangan sampai bebannya lebih besar dibandingkan kemampuan si motor. Ke-10, choose replacement before a motor fails. Jadi harus ada pilihan untuk mengganti motor-motor yang rusak. Jadi dalam segi maintenance, perawatan mesin harus disediakan motor-motor yang statusnya standby
ya, ataupun apa namanya, sebagai backup. Jadi kalau motornya rusak langsung diganti, bisa seperti itu. 11 ada choose energi efisien motor, ya. Motor-motor listrik ini saat ini sudah sangat tinggi tingkat efisiensinya, biasanya bisa di atas 95%. Jadi misalkan maksudnya 95% itu adalah, misal kita beli motor dengan kapasitas 100 kilowatt, maka dia diizinkan untuk hilang sebesar 5%, artinya sebesar 5 kilowatt, sehingga 95 kilowatt bisa tersalurkan ke proses berikutnya. Ke-12 adalah match motor operating speed. Jadi jangan sampai kita salah dalam memilih motor, ya, untuk kecepatannya. 13 size motors for efficiency. Jadi kita harus memilih motor dengan efisiensi yang tinggi. Ke-14 choose 200 volt motor for 208 volt electrical system. Jadi maksudnya adalah tegangan yang disediakan itu harus lebih tinggi dibandingkan tegangan yang ada di motor. Jadi misalkan motor itu membutuhkan tegangan 200 volt, maka tegangan yang harus disediakan harus lebih tinggi sedikit, ya. Jadi jangan sampai tegangan yang disediakan lebih rendah. Nah, kalau lebih rendah bagaimana? Bisa jalan nggak motornya? Bisa. Motor bisa jalan, tapi dia hanya pada kemampuan yang disediakan, ya. Seperti itu. 15 minimize rewind losses. Jadi dalam motor listrik itu ada yang namanya stator dan rotor, ya. Stator itu adalah yang statis, magnet yang statis di tengah, ya. Kemudian yang rotor itu adalah yang di sekelilingnya dia, magnetik yang berputar. Nah, di dalam stator dan di dalam stator tersebut ada kumparan-kumparan magnet. Nah, itu yang dinamakan rewinding, ya. Nah, dalam rewinding itu kumparan-kumparan itu pasti ada loss, ya. Pada ada rugi-rugi listrik, rugi-rugi besi namanya. Ke-16 adalah optimize transmission efficiency, ya. Jadi motor itu berbagai macam motor digunakan dengan cara penyambungan yang berbeda-beda, ya. Jadi ada yang langsung dikoppel dengan flank to flank, ya. Jadi langsung dibaut antara shaftnya motor dengan shaftnya pompa, itu langsung dibaut. Ada juga yang memakai fan belt, gitu ya. Ada juga yang memakai kopling fluida, ya, isinya ada oily, gitu. Jadi fluida yang menggerakkan pompa, bisa seperti itu. Yang 17 adalah perform periodic checks. Ini ada kewajiban maintenance. Ke-18 control temperature, harus mengcek suhu. 19 lubricate correctly, ini penting. Oily pada sistem drive itu perlu dicek. Ke-20 maintain motor records. Jadi rekaman perawatan mesin motor itu harus dijaga,